Keuskupan ya? Ya betul. Sekolah Keuskupan Agung Ende atau Maumere? Maumere. Maumere. Tahun 2012. Yang saya yakini adalah sesuatu yang lahir dari hati saya. Dan itu mutlak. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya sedang berjumpa dengan seorang abang, ya, kawan juga, yang mana kita akan sharing-sharing tentang kampung halaman, dan juga ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang nanti akan kita share ke pemirsa sekalian. Jadi saya sapa dulu abang kita, Bang Emmanuel. Betul. Oke, Bang, gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya baik saja. Baik ya? Ya, baik. Apa kesibukannya sekarang, Bang? Untuk sekarang saya memiliki beberapa aktivitas ya dan tugas yang diberikan ke saya. Yang pertama, saya melaksanakan tugas sebagai seorang guru pada pagi hari dari jam 7 sampai jam 4 sore, dan kemudian saya lanjut dengan mengajar juga di salah satu universitas swasta di Kota Batam dari jam 6 sampai jam 10 malam. Wes, artinya tidak sia-sia ya? Ya, puji Tuhan tidak sia-sia ya. Tapi sekarang kondisi corona seperti ini, tatap mukanya seperti biasa, tak ada kendala ya? Kalau untuk di lembaga pendidikan sekolah, itu kami tidak mengadakan tatap muka sampai saat ini. Karena memang dari Dinas Pendidikan Provinsi belum mengeluarkan surat edaran untuk mengizinkan tatap muka. Tetapi dari pihak sekolah boleh mengambil kebijakan sendiri, di mana untuk mata pelajaran produktif atau kejuruan bisa diadakan tatap muka. Sedangkan untuk di kampus memang sampai saat ini belum ada tatap muka, masih pembelajaran bersifat daring. Oke, baik. Nah, pemirsa sekalian, Bang Eman ini kami berteman ini sudah sangat lama. Semenjak saya mahasiswa itu kita sudah berteman. Ya, betul. Bukan sekedar berteman karena apa, tapi kita sudah berkeluarga. Kita ini berkeluarga. Ya, ada hubungan keluarga dan sama-sama dari kampung, dari NTT. Nah, teman-teman, Bang Eman ini pernah sekolah di Keuskupan ya? Ya, betul. Sekolah Keuskupan Agung Ende atau Maumere? Maumere. Tahun 2012. Nah, gimana Bang? Pengalaman Abang masuk ke sana itu seperti apa? Oke, jadi awalnya itu memang ini sebuah panggilan ya. Panggilan. Jadi untuk masuk ke sekolah agama atau bagian keuskupan menjadi seorang katekis dalam ajaran Katolik itu disebut katekis. Ya, katekis. Itu dia tidak bisa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi motivasi saya ketika masuk ke sekolah itu adalah bahwa saya ingin meningkatkan kehidupan spiritualitas. Oke? Nah, jadi akhirnya saya memilih untuk bergabung menjadi seorang mahasiswa yang mengambil jurusan di bagian keagamaan. Nah, Bang, di sana kan ada kategori-kategorinya kalau nggak salah. Betul. Untuk ukuran SMP usianya berapa, SMA usianya berapa? Tidak seperti sekolah biasa ya? Ya, tidak. Dia agak perbedaan. Jadi dia nanti kalau SMP itu dia namanya sekolah tinggi menengah pertama, seminari menengah. Seminari itu SMP? Ya, seminari menengah, seminari atas, dan seminari tinggi. Kebetulan saya mengambil yang seminari tinggi karena saya dari SMA biasa. Nah, jadi untuk sistem pembelajarannya di sana memang dia agak sedikit berbeda dengan universitas lain ya yang biasa. Jadi untuk pengalaman Abang itu saya tahu lah, ada belajar filsafat, sastra. Betul. Buku sastra tuh banyak ya? Ya, betul. Itu belajar di sana juga atau seperti apa? Nah, jadi kalau untuk sekolah bagian keagamaan ini, itu dia lebih fokus pada pembelajaran filsafat. Filsafat ya? Ya, betul. Jadi karena kebetulan untuk perguruan tinggi Katolik ini namanya Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Jadi itu artinya bahwa pembelajaran yang ada di sana itu lebih fokus kepada filsafat dan teologi. Jadi kami di
forced ya, atau dipaksa untuk memang harus fokus pembelajaran mendalami filsafat. Yang lain-lain boleh? Ya boleh, ada juga. Cuman dia lebih menitik berat pada filsafat. Ada orang yang dari NTT juga itu Bang. Mario Flawi itu dari situ juga, dan sastra terkenal di NTT. Iya, itu betul. karena dia sekolah di seminari juga itu, di Kupang kalau nggak salah. Ya ada juga seminari, betul. Nah Bang, apa yang paling berkesan, pengalaman apa yang paling berkesan selama Abang sekolah di sana atau kuliah di sana? Oke, untuk berbicara mengenai pengalaman ya. Jadi kalau hemat saya secara pribadi, bahwa ketika kita memilih masuk untuk belajar ke universitas ini, agama ya, khususnya itu, yang pertama ya tentu saja kita akan fokus untuk memperbaiki diri. Jadi spiritualitas hidup kita tuh semakin membaik. Relasi kita dengan Tuhan juga semakin dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita belajar di universitas seperti ini, perguruan tinggi agama ini, maka kita tidak punya waktu senggang untuk melakukan hal-hal yang negatif, atau maksudnya kita melakukan hal yang sebebas-bebasnya. Ada. Ya. Kayak pesantren gitu lah. Ya, kayak pesantren gitu. jadi kita benar-benar manfaatkan waktu dengan baik. Oke. Nah, dan kebanyakan di sana itu kita lebih, selain belajar filsafat, kita juga diarahkan untuk bagaimana membuat karya tulis, menulis. Menulis. Wajib itu kan? Itu wajib. Jadi biasanya kami di sana itu per edisi. Jadi 1 bulan itu wajib menyetor tulisan. Oke? Bebas atau ada artikel sastra? Kalau menulis itu bebas ya? Dia disodorkan oleh panitia. Misalnya untuk edisi November misalnya ya, itu dipegang oleh tingkat 1 panitianya. Berarti panitia akan menyiapkan tema. Dan kita menulis dalam bentuk berbagai macam tulisan. Bisa karya ilmiah, bisa puisi, bisa apa saja. Dan bahasa asing wajib ya? Ya. Wajib ya? Wajib. Kalau di seminari itu, di sekolah keagamaan itu, dia Indonesia itu sekitar 10%. 10%? Ya. Jadi ketika kita berada di asrama kayak pesantren ya, kayak kita berada di pesantren itu, bahasa seharian kita adalah Inggris. Itu pesantren kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, betul. Terus pembelajaran kita di kampus juga dia menggunakan beberapa bahasa seperti Yunani, Latin. Jadi dia dibagi gimana? Senin sampai Selasa bahasa apa atau gimana? Dia ada jadwal. Dia ada jadwal yang dibuat. Jadi misalnya 1 hari itu dia ada saja bahasa asing yang kita pelajari. Misalnya contoh, ada bahasa Arab loh yang kami belajar. Ya, kami belajar bahasa Arab juga. Baru bahasa Latin, Yunani, Inggris. Nah, ada sekitar 7 bahasa asing yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Syarat kelulusannya itu juga? Ya, syarat kelulusannya. Jadi di sana itu begini. Kamu bisa mencapai IPK tertinggi di kampus, tetapi ketika kamu tidak memenuhi syarat kelulusan di pesantren atau di asrama, maka kamu tidak bisa lulus. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi standarnya 2? Ya, standarnya 2. Jadi standar di kampus, mungkin mata kuliah kalian IPK-nya tinggi. Tetapi kalau di asrama kamu, dia punya standar tertentu. Misalnya, harus menguasai 5 bahasa. Kalau dalam keseharian kamu tidak mencapai itu, maka kamu nggak bisa. Nah, Bang, cara belajarnya di sana gimana? Jadi kayak ada perpustakaan semuanya lengkap, kemudian hari Senin, Selasa apa yang dipelajari, atau seperti apa itu gambaran belajarnya di sana? Apakah 24 jam tuh belajar terus atau gimana? Kalau 24 jam belajar terus sih tidak ya. Tidak. Ya. Jadi kita ada jam-jam yang sudah disiapkan untuk olahraga, untuk rekreasi dan sebagainya. Nah, di lembaga pendidikan yang saya jalani itu juga ya dia memiliki perpustakaan cukup besar. Besar ya? Ya, besar. Ini tuh seminarinya nasional atau internasional itu? Internasional. Internasional. Ya, internasional. Di NTT itu. Ya, di NTT karena dia berbagai seminari atau dalam bahasa agama muslim pesantren ya, santri ya. Kalau kami namanya seminari, itu dia datang dari berbagai negara. Ya. Nah, jadi sistem belajarnya itu misalnya
Oh, ya dikenal dengan istilahnya ora et labora ya, belajar sambil berdoa, bekerja sambil berdoa. Jadi dua ini berjalan seimbang. Nah, pembelajarannya tidak full, tetapi dia mengikuti schedule yang memang sangat disiplin. Ya saya rasa Saudara Hamka tahu juga ya, karena juga adalah salah satu mantan santri, jadi tahu kehidupan seperti apa. Jadi itu tidak jauh beda, sama. Abang itu keluar dari sana tahun berapa? Dan berapa lama abang kuliah di sana? Oke, saya mulai bergabung di seminari itu sekitar tahun 2012 Ya, sampai 2014. Jadi saya hanya sekitar 2 tahun berada di dalam. Menyesal nggak abang keluar dari sana? Kalau sekarang abang posisi sekarang nih kan, untuk membandingkan kembali ke sana kira-kira gimana? Oke, jadi karena motivasi masuk awalnya itu lahir dari diri sendiri, maka ketika saya memilih untuk keluar dari seminari itu ada rasa penyesalan, ya. Of course ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena memang kita merasa ada begitu banyak perbedaan ketika kita sudah hidup di luar. Sudah terlalu banyak perbedaan dari gaya hidup. Itu juga berbeda, dan kedekatan kita, relasi kita dengan Allah juga sangat beda dengan ketika kita hidup di dalam. Karena fokus ya. Dari dalam fokus, di luar tuh banyak godaan. Ya, terbagi lah ya antara dunia dan surga gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan untuk kembali ke sana mau nggak? Kalau kesempatan mungkin berbicara untuk kembali lagi ke sana, mungkin usia saya sudah tidak bisa. Tidak bisa. Ya, usia saya sudah tidak bisa. Tetapi kalau memang mendedikasikan diri, maksudnya mengabdi. Mungkin bisa, tapi untuk menjalani proses pendidikan mungkin tidak bisa lagi karena memang pengaruh usia. Bang, kita di NTT itu yang setahu saya khususnya di kampung kita itu kan antara agama Islam dan agama Kristen itu banyak lah ya. Iya, betul. Itu. Tapi semenjak saya kecil ya sampai sekarang tuh saya belum pernah dengar dan menyaksikan sendiri konflik antar agama itu di sana. Ya kira-kira gimana bang? Kenapa kita yang tinggal di sana begitu banyak kayak ada agama Kristen, agama Islam, tapi belum pernah terjadi konflik gitu? Apa kira-kira seperti apa bagaimana? Itulah keunggulan dari orang-orang NTT ya. Dan saya secara pribadi memang patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk masyarakat NTT. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar agama. Jadi di sini ingin saya katakan bahwa untuk nilai hidup toleransi antar umat beragama ini yang paling tinggi mungkin urutan 1 di negara Republik Indonesia ini ada di NTT. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang sejak awal, mungkin saya tidak bisa memberikan sejarah lebih jauh, tetapi sejak saya lahir sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik antar agama. Khususnya di kampung kita. Khususnya di kampung kami ya, di kampung provinsi NTT pada umumnya. Dan ingin saya jelaskan juga kepada kita semua bahwa saya bisa memberikan satu gambaran kecil. Di NTT pada umumnya kami sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Jadi ketika agama Muslim merayakan hari raya besar di agamanya, misalnya Idul Fitri, maka peran orang muda Katolik sangat aktif untuk menjadi atau membantu proses perayaan hari raya agama Muslim. Begitupun sebaliknya, ketika agama Katolik mendirikan gereja atau mengadakan bakti sosial, maka peran orang-orang muda atau istilah dalam bahasa Muslimnya remaja masjid sangat aktif. Bukan hanya remaja saja, tetapi orang-orang dewasa dan juga orang tua mengambil peran yang sangat aktif dalam menyukseskan program-program yang ada di gereja. Apakah itu karena adat di sana yang terlalu kental atau seperti apa juga, Bang? Kalau bicara sholat sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga. Itu sudah merupakan suatu kebiasaan, kesadaran dari masyarakat untuk mencintai perbedaan ya. Nah, jadi kita memang sangat menjunjung tinggi ya nilai toleransi. Nah, selain adat juga sangat kuat ya, tapi kita juga
memang memprioritaskan nilai-nilai spiritualitas keagamaan, sehingga memang tidak pernah terjadi percecokan. Bukan berarti tidak ada kasusnya ada, tetapi diselesaikan secara adat. Betul. Jadi kalau ada perkelahian, ada orang sebelah, orang muslim sama orang non-muslim, tapi yang diselesaikan itu bukan antara agama ya. Ya, yang betul. dibawa itu bukan masalah agama tapi adat. Betul. Jadi yang dikedepankan itu adatnya kuat. Betul. Jadi ketika ada kesalahpahaman, misalnya perselisihan yang merujuk pada pertengkaran atau perkelahian antara satu agama dengan agama yang lain, di sini Muslim dan Katolik, maka kami tidak sampai pada titik pembunuhan atau pelenyapan nyawa. Oke? Dan di sini peran petua-petua adat dan peran pemuka-pemuka agama, mereka mengambil alih peran yang sangat penting untuk bagaimana duduk bersama, menyelesaikan bersama dengan menerapkan nilai-nilai adat yang sudah ada. Oke. Nah, Abang, saya berdua kita ya, itu kan berbeda ya, tapi kita ngobrol tuh tidak pernah, kita jarang tuh menyinggung tentang agama, perbedaan apapun itu biasa, karena kita menyadari lah untuk kita kepercayaannya masing-masing ya. Betul. Untuk Abang ya kepercayaan Abang, saya untuk kepercayaan saya. Menurut Abang apakah seperti itu hidup bernegara ini? Ya tentu saja. Harus begitu? Ya, karena perdamaian itu muncul ketika kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi ketika kita mulai menciptakan miskomunikasi dan mulai mengedepankan keegoisan, mempertahankan kebenarannya sendiri, maka di sana kita tidak bisa menemukan kedamaian. Jadi memang negara Indonesia harus menjunjung tinggi ya, dan menjunjung tinggi nilai kerukunan antar agama dan mencontohi apa yang sudah diterapkan oleh beberapa orang, yang beberapa suku atau beberapa orang yang ada di Indonesia. Jadi Abang sekarang di Batam udah berapa tahun? Saya kurang lebih 4 tahun menuju 5 tahun. Menuju 5 tahun lah. Betul. Kira-kira Bang, suatu saat Abang balik ke kampung, melihat situasi kita yang sangat-sangat susah ya Bang ya. Ya betul. Setengah mati lah ekonomi di sana. Kira-kira apa yang Abang kerjakan atau lakukan supaya memperbaiki lah kehidupan di sana? Kalau kita di sana mengharapkan gaji atau apa ya, tak bisa hidup kayaknya ya. Iya betul. Betul sekali. Apa yang Abang lakukan di sana? Jadi gini, ya setiap orang itu dia punya prinsip ya, berbeda dan punya tujuan yang berbeda. Tujuan kita merantau ke sini, ke Batam saat ini juga karena kita punya planning ke depan seperti apa. Nah, saya mengakui bahwa memang daerah kita memang tingkat kemiskinannya ya kita akui, tetapi kita tidak pernah menjadikan kemiskinan itu sebagai penghambat proses perjalanan hidup. Kita akan tetap berusaha. Nah, jadi ketika nanti saya kembali ke kampung halaman kita ya. Nah, yang pertama adalah memang kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia. Oke? Nah, ketika sumber daya alam kita, saya mengakui bahwa sumber daya alam orang NTT secara khusus di kampung saya sangat melimpah. Cuma bagaimana mengolahnya terbatas. Ya, kemampuan manusia sangat terbatas. Maka titik awal yang harus kita tempuh adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, jadi kalau menjanjikan untuk membuka sebuah lowongan kerja atau lapangan kerja mungkin terlalu besar, ya. Kita mungkin butuh banyak campur tangan. Tapi bagaimana kita pelan-pelan masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita, membuka cakrawala berpikir mereka untuk bisa membuat rencana-rencana ke depan, sehingga kita tidak tetap berada di tempat, berjalan di tempat, tetap ada di situasi yang sama, ya. Dan saya rasa memang di daerah kita, saudara, sudah mengalami perubahan, banyak sekali perubahan dengan hadirnya generasi-generasi muda yang berkualitas. Harus pendidikan juga. Ya, dan rata-rata memang kita orang yang tidak mampu. Tetapi jangan tanya berapa persen generasi muda yang sudah mencapai gelar sarjana. Niat mereka untuk sekolah itu ada. Ya, tinggi banget. Itu yang paling penting ya. Ya, kalau betul. sudah tinggal di kampung tak ada niat sekolah, itu sangat berpengaruh. Apakah Abang yakin suatu perubahan itu dari sekolah gitu? Abang percaya itu? Iya, saya percaya. Perubahan harus dari pendidikan. Kalau harus dengan pendidikan gitu. Iya, harus memiliki pendidikan. Karena gini, kebanyakan orang mengatakan bahwa
Orang yang membawa perubahan itu ketika dia memiliki pengalaman dalam hidup, dia bisa membuat suatu perubahan berdasarkan pengalamannya. Pengalaman itu dari ilmu ya? Ya, tapi pengalaman itu dari ilmu. Dan ilmu didapat ketika kita mengenyam dunia pendidikan. Jadi tidak hanya dengan pengalaman kita bisa membuat perubahan, karena pengalaman itu sumbernya dari pengetahuan, ilmu. Jadi memang kita harus bisa memotivasi anak-anak generasi muda kita zaman sekarang untuk bisa menempuh pendidikan. Nah Bang, kalau ada yang tawarin lah, kayak pindah ke agama A, ke agama B, ke agama C, apa alasan Abang yang paling mendasar supaya orang itu tidak merasa tersinggung atau apapun? Kadang kan kita lihat kan, kayak mungkin dia sengaja iseng-iseng atau serius, ya menawar lah, kayak kita pindah ke agama A, pindah ke agama B. Apa alasan Abang yang mendasar sehingga orang itu tidak tersinggung gitu? Oke, berbicara soal menganut agama ya, penganut agama ya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh bahwa untuk masalah agama ini adalah suatu keyakinan, ya, keyakinan kita. Jadi keyakinan itu lahir mutlak dari diri sendiri. Perlu saya tekankan di sini bahwa ada sebagian orang, segelintir orang mengatakan bahwa saya Katolik karena memang orang tua saya Katolik. Saya Muslim karena memang orang tua saya pada dasarnya Muslim. Tapi perlu saya tekankan bahwa untuk meyakini sesuatu itu dia harus lahir murni dari diri kita sendiri, yang kita yakini. Oke? Tidak ada paksaan. Ya, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, termasuk keluarga. Oke? Karena terkadang orang mengatakan bahwa ketika saya tanya, kamu beragama apa? Katolik. Kok bisa kamu jadi Katolik? Ya karena bapak saya Katolik, karena opa saya, oyang saya Katolik. Tetapi ini bukan menjadi satu alasan. Ya. Alasan yang pertama bahwa memang kita meyakini itu lahir dari hati. Jadi ketika ada orang yang mungkin mengajak kamu untuk mengikuti agamanya, untuk berpindah agama, ya kita harus bisa menyikapi dengan cara yang baik, dengan mengandalkan iman. Jadi kadang-kadang saya bingung juga ketika ingin menjelaskan sebenarnya agama ini tidak menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. To whom we believe, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita imani. Agama perantara gitu? Iya, agama perantara untuk membawa kita. Iya, betul. Jadi kadang-kadang orang mengatakan agama saya yang menyelamatkan, tapi menurut saya, pola pikir saya bahwa iman kamu kepada, kamu beragama Katolik, tapi kalau iman kamu kepada iblis, dia tidak menyelamatkan kamu. Ya, jadi saya akan tetap dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, ya mempertahankan atau meyakini bahwa yang saya yakini adalah sesuatu yang lahir dari hati saya, dan itu mutlak, gitulah. Baik, sekarang pertanyaan nih agak serius. Abang pilih mana? Kupang atau Batam? Saya pilih cepat. Kupang. Alasannya apa? Karena Kupang adalah tempat yang pertama kali menjanjikan saya atau memberikan saya suatu kebebasan, suatu pengetahuan untuk merasakan arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Kupang, ha? Ya, betul. Jadi dosen atau jadi guru biasa? Guru SD sampai SMA? Kalau saya lebih memilih jadi guru biasa. Guru. Kenapa? Karena sebelum kita melangkah lebih jauh atau mencapai gelar yang lebih tinggi, memang kita harus belajar dari dasarnya. Dan kalau hemat saya secara pribadi, saya lebih memilih guru SD atau guru TK. Kenapa? Karena ketika kita memiliki profesi sebagai seorang guru SD atau TK, itu berarti kita membentuk karakter anak dari angka 0. Jadi yang SMP, SMA, perguruan tinggi ini hanya meneruskan perpanjangan tangan dari guru TK dan SD. Itu. Oke, berikutnya dari abang sendirilah. Yang paling berkesan dalam jiwa abang. Mungkin ini sebenarnya nggak bisa dipilih, tapi kalau bisa dipilih, abang pilih ayah atau ibu? Saya kalau dipilih ya, sebenarnya bisa dipilih ya. Karena saudara tadi katanya nggak bisa dipilih, tapi kalau saya memilih ibu. Ibu. Karena alasan saya banyak. Banyak sekali alasan. Singkatnya sih,
peran seorang ibu itu tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Oke? Tanpa ayah kita mungkin masih bisa hidup lah. Ya, betul. Ya, mencari nafkah apa gitu. Ya, betul. Tanpa ibu kita mungkin hidup, cuman kejiwaan kita kayaknya terganggu ya. Betul. Jadi itu pilihan abang ya. Ya, jadi sebenarnya ibu itu bisa menyandang dua peran. Sebagai kepala rumah tangga dan sebagai kepala keluarga. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Lebih nikmat mana? Hengan motong atau KFC? Kalau saya lebih nikmat, of course, makanan budaya saya sendiri ya. Hengan motong is the best. Teman-teman kalau nggak tahu hengan motong itu apa, nanti searching aja di Google. Oke, jadi itulah diskusi kami yang sangat singkat. Nah, di sini kita hanya memberikan informasi bahwa perbedaan itu bukan menjadi halangan kita, bukan menjadi penghalang kita untuk berteman. Betul. Ya, kita menghargai dia sebagai manusia, kita menyayangi dia sebagai manusia ya. Betul. Soal agama urusan kita ya dengan Tuhan yang di atas. Betul. Tapi kalau soal sesama manusia, ada hubungan kita itu yang harus tidak bisa kita lepaskan. Betul. Ada tanggung jawab kita satu sama lain, ya betul ya. Betul. Ya? Betul. Jadi perbedaan itu bukan menghalangi kita untuk bersahabat dengan siapapun lah. Betul. Kira-kira cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita Sama-sama. semoga sehat selalu, semangat terus. Tetap semangat. Tetap semangat untuk mengisi aktivitas setiap hari yang sangat-sangat sibuk. Ya, lumayan sibuk. Ya. Sampai jumpa di... Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.